Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Dita Oktar Mauludea di dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 19 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Polres Ketapang bersama Polsek Sandai beserta jajaran melaksanakan kegiatan penanganan tindak pidana ilegal mining atau penambangan liar, yaitu penambangan emas tanpa izin di lokasi tambang Dusun Sayan, Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Sandai, Ibtu Fani Atar Hidayat, saat penyisiran ke lokasi tambang Dusun Sayan, Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang. Saat penyisiran lokasi, tim menemukan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu laki-laki berinisial SUG dan IB, dan seorang perempuan berinisial RUS. AKBP Yani Permana mengatakan, di lokasi pertambangan telah diamankan sejumlah barang bukti aktivitas pertambangan ilegal, yaitu 1 batang emas, 2 butir emas, dan peralatan yang digunakan saat penambangan. Petugas juga mengamankan sejumlah uang tunai pecahan Rp50.000 sebanyak 114 lembar, dan uang pecahan Rp100.000 sebanyak 50 lembar. Pengungkapan masalah sapi, kita melakukan pengungkapan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 03.45 di lokasi di Desa Dusun Sayan, Sandai, di mana kita mengungkap 3 pelaku yang diduga melaksanakan kegiatan seperti dengan inisial SUG, orang Kalimantan Tengah di warga Kota Waringin Barat, IB orang Cianjur, dan terus merupakan orang Benua Kayu. Dan dari lokasi itu kita mengamankan beberapa barang bukti, baik itu dari batang emas maupun sampai dengan alat-alat yang digunakan oleh para pelaku yang diduga pelaku. Dan perlu saya tambahi rekan-rekan semuanya, bahwa masalah seperti ini bukan masalah terkait dengan penegakan hukum saja, namun lebih dalam lagi adalah masalah sosial yang harus kita sama-sama selesaikan bersama seluruh stakeholder yang ada. Harusnya kita tuntaskan hal tersebut. Ketiga pelaku ini kita sangkakan di pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batuan, di mana setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam pasal 35 dipidana paling lama 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Curah hujan yang tinggi di Kota Pontianak menyebabkan beberapa ruas jalan tergenang banjir. Intensitas curah hujan tinggi masih akan terjadi beberapa pekan ke depan sehingga masyarakat diminta waspada akan ketinggian air. Inilah beberapa ruas jalan di Kota Pontianak yang terpantau digenangi air usai dilanda hujan lebat semalaman. Genangan air ini terjadi di Jalan Sutoyo, Jalan Purnama, Jalan Sejarah, Jalan Gajah Mada, dan beberapa kawasan Pontianak lainnya. Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Supadio Pontianak, Septika Sari mengatakan, dalam seminggu ke depan, intensitas curah hujan yang disertai petir dan angin kencang masih akan terjadi di Kota Pontianak. Sementara untuk tinggi gelombang diperkirakan mencapai 2 meter yang masuk dalam kategori sedang atau rendah. Baik, diperkirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat dalam 1 minggu ke depan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai guntur maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kondisi ini diperkirakan setidaknya masih berlangsung hingga tanggal 24 Agustus 2021.
Untuk perakiraan tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0 hingga 2 meter ataupun masuk dalam kategori rendah hingga sedang. Namun patut diwaspadai adanya kondisi cuaca yang masih hujan ataupun kondisi cuaca signifikan dapat berpotensi menambah tinggi gelombang. Untuk itu kepada masyarakat dihimbau untuk mewaspadai adanya potensi terjadinya banjir, genangan dan tanah longsor terutama di wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana tersebut, dan diharapkan untuk tetap update info dari BMKG. Untuk itu, diharapkan masyarakat Kota Pontianak agar mewaspadai terjadinya pasang surut air laut dan curah hujan yang tinggi, yang dapat mengakibatkan genangan air semakin tinggi. Dari Kota Pontianak, Emma Marudin, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Pemerintah Kota Pontianak kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka tahun 2021. Pembelajaran tatap muka ini sendiri dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dan disambut baik sebagian orang tua murid. Sekolah Dasar Negeri 06 Pontianak ini merupakan salah satu sekolah dasar yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak sendiri dimulai pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2021 kemarin. Setelah diperbolehkan pemerintah Kota Pontianak dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Memasuki hari kedua pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan, aktivitas belajar mengajar di ruang sekolah berjalan dengan lancar. Bahkan sebagian murid tampak serius dan semangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru seperti yang ada di ruangan kelas 1A SDN 06 Negeri Pontianak. Meskipun pembelajaran tatap muka hanya bisa diikuti separuh dari jumlah siswa, namun hal tersebut disambut baik sebagian orang tua siswa, salah satunya Paulus Ajong. Karena kebijakan sekolah sudah sangat bagus dengan membagi 2 shift kelas serta kebersihan sekolah sudah sangat bagus dan menyarankan pihak sekolah bisa meningkatkan kualitas kebersihan. Ya, sebenarnya kita sebagai orang tua dalam posisi yang serba dilematis ya. Artinya sudah hampir 2 tahun ini anak-anak ini di rumah. Nah di rumah sebenarnya orang tua sudah berusaha ya untuk membimbing mereka. Tapi kita juga sangat menyadari pentingnya tumbuh kembang anak ya. Apalagi di usia-usia emas mereka harus mendapat pendidikan. Namun saat bersamaan tentu saja keselamatan di atas segala-galanya, keselamatan keamanan anak dan keluarga. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, dengan pelajaran tatap muka seperti saat ini, pertama sepertinya dasarnya adalah surat edaran ya, otoritas terkait. Sekolah melaksanakan itu pasti ada dasarnya, yaitu edaran dan otoritas terkait. Dan sekolah melaksanakan ini juga pasti sudah dipertimbangkan, sudah dianalisa sedemikian rupa. Dan kami selaku orang tua melihat sepertinya kebijakan sekolah yang cukup bagus ya. Misalnya anak satu kelas dibagi 2, dibuat 2 shift. Jadi kelas itu ya separuh-separuh. Nah, juga tidak setiap hari, hanya 2 hari dalam seminggu ya. Setiap minggu itu kelihatannya 2 hari selang-seling. Nah, kemudian dari sisi kebersihan sekolah ini sudah bagus, misalnya sarana kesehatannya, cucian tangan, kemudian kebersihan ya tinggal terus ditingkatkan oleh klaster sekolah begitu ya, untuk selalu memperhatikan kebersihan, mengelap tempat-tempat yang paling sering dijamah oleh anak-anak. Kemudian kalau di WC saya lihat itu cukup bersih. Tinggal orang tua juga saya pikir mohon dipahami oleh sekolah, orang tua tetap melihat, memonitor, mengawasi karena keselamatan anak-anak itu tugas bersama, bukan hanya tugas sekolah, tugas guru begitu ya, dan tugas sekolah tapi juga orang tua harus bersama-sama untuk menjaga keselamatan anak-anak karena keselamatan harus di atas segala-galanya. Dan kita berharap semoga ini hari minggu pertama sepertinya bisa menjadi role model gitu, dan aman gitu, aman itu yang paling penting, aman, selamat untuk anak, untuk sekolah, dan tidak menjadi kluster penularan COVID-19 begitu. Sementara Kepala Sekolah SD Negeri 06 Pontianak Sunarti
mengatakan pihaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari setiap siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan kelas, pengecekan suhu badan, menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker. Kalau pelaksanaan seperti kemarin juga, pertama-tama kami siapkan protokol kesehatan. Begitu anak masuk di pintu masuk itu sudah dicek suhu. Kemudian anak diwajibkan untuk mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer yang telah disiapkan. 50% dari jumlah satu kelas. Misalnya kelas 1 ada 25 orang, kita bagi menjadi 2, sip A dan sip B. Yang sip A itu belajarnya Senin dan Rabu, sip B-nya Selasa dan Kamis. Jadi mereka masuk 1 minggu hanya 2 kali selama 3 jam. Kalau yang kelas 1 sampai 3 itu masuk jam 7, pulangnya jam 10. Sedangkan 4, 5, 6 masuknya jam 7.30, pulang jam 11. Supaya tidak terjadi penumpukan. Kelas juga dikasih jarak juga, supaya anak tidak terlalu dekat dengan kawan. Selalu menjaga jarak. Dan mereka juga diwajibkan menggunakan masker dan membawa bekal dari rumah, karena mereka tidak ada istirahat. Kemudian kami berinisiatif anak-anak 10 menit sebelum pulang itu mereka berjemur di halaman supaya imun anak-anak tambah kuat. Pihak sekolah berharap agar orang tua murid juga ikut memantau aktivitas anak-anak mereka di luar jam sekolah, agar kasus COVID-19 bisa diminimalisir. Dari Kota Pontianak, Dita Oktar Maludea M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dita Oktar Maludea beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.